Yuk. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kuliah ya. Untuk presensi kehadiran kuliah saya sudah buka di SIG sampai jam 11.30. Silakan kalau yang sempat di sela-sela kuliah akan mengisi daftar hadir di online SIG. Baik, sebelum mulai topik yang akan disampaikan pada hari ini, saya selalu di awal perkuliahan merefresh yang dibahas terakhir, gitu ya. Jadi Ya, Pak. hari Selasa kemarin kita sudah membahas tentang cara membentuk atau cara mensintesa suatu diagram antena dengan spesifikasi yang diberikan, kemudian kita mencoba untuk mengatur atau ya mendesain radiasi antena berdasarkan jarak antara antena elemen pada susunan. Kemudian kita juga mengatur atau merubah-rubah sebagai variabelnya fasanya. Nah, kita ingat ya dalam secara umumnya kita punya 3 kebebasan. Kita punya 3 variabel yang bisa kita ubah, yaitu jarak antar elemen, kemudian fasa awal dari pencatuan, jadi sinyal yang masuk ke elemen itu kita beda-bedakan gitu. Kemudian yang ketiga adalah kita akan bisa juga membedakan dengan besarnya daya atau besarnya tegangan yang kita inputkan kepada masing-masing elemen. Ya. Nah, kemarin dalam 2 kali kuliah yang minggu lalu, kita sudah menunjukkan dari mulai yang dasar, 2 buah sumber titik, kalau fasanya sama, besarnya dayanya sama, seperti apa, kemudian berikutnya dayanya tetap sama, kemudian fasanya dirubah-rubah, beda fasanya V atau V per 2, maka keluarnya beda gitu ya. Kemudian tahap berikutnya lagi, kita coba bedakan jaraknya gitu ya, jarak antara elemen. Kemudian berikutnya lagi, kita susunan bertingkat, sudah dibahas, menyusun kita 2 buah dulu, kemudian dari 2 buah elemen kita susun lagi menjadi 2 kali 2 atau jadi 4 gitu ya. Kemudian yang 3 juga seperti apa, itu kita coba utak-atik. Nah, sekarang hari ini kita akan masuk kepada bagaimana kalau kita membentuk radiasi antena itu dengan susunan. Yang kita beda-bedakan atau yang kita variasikan adalah amplitudenya sekarang, catuannya, daya catuannya. Ya. Nah, untuk membentuk radiasi dengan merubah-rubah catuannya, tentu bisa saja kita kalau bisa kita mengembangkan satu aplikasi. Sekarang kan banyak sekali tuh software yang untuk apa ya, diantaranya yang saya tahu di software yang namanya Mathematika ya. Bukan matematika nama mata kuliah, nama software namanya Mathematika gitu, pakai CA terakhirnya. Itu bisa sering dipakai oleh teman-teman di matematik untuk mengerjakan kalkulus ya, untuk diferensial, untuk perkalian atau penjumlahan vektor sebagainya. Software itu mudah. Jadi kalau misalkan akan menjumlahkan vektor, tinggal menginputkan vektor 1, vektor 2, vektor 3, lalu mereka bikin grafiknya. Nah, kalau Anda bisa menguasai salah satu software yang seperti itu, ini dalam konteks kita melihat karakteristik radiasi antena akan sangat mudah. Karena apa? Karena pada prinsipnya susunan antena ini kalau kita jumlahkan 2 elemen, 3 elemen, 4 elemen, berapapun jumlah elemennya kita menjumlahkan, pada dasarnya secara deskripsi dalam teorinya itu hanya merupakan kita menjumlahkan vektor gitu, ya. Hanya menjumlahkan vektor karena dalam vektor kan misalkan kita punya vektor 2 dan 2. Coba saya tanya, kalau kita bicara vektor 2 tambah 2 berapa? Tergantung arahnya, Pak. Nah, arah itu apa? Dalam hal ini sinyal itu arah itu apa?
dalam deskripsi sinyal, arah itu apa? Ya, kalau bicara vektor, arah dan besar dan arah. Kalau bicara signal, arah itu apa? Nah, signal kan persamaannya kan misalkan Y sama dengan E cosinus dalam kurung omega T dikurangi beta Z tambah pi gitu, fasa gitu. Yang dimaksud dengan arah dalam signal apa? Fasanya bukan, Pak? Fasa, iya. Jadi kalau kita mengatakan vektor, kita mengatakan ada besarnya dan ada arahnya. Dalam konteks signal atau gelombang, kita mengatakan gelombang itu punya magnitude, yaitu besarnya tegangannya, amplitudenya, dan punya fasanya. Fasa itu arah gitu vektor. Nah, ini kalau kita lihat secara konsep filosofinya ya, kita menjumlahkan beberapa antena elemen atau menginputkan satuan daya kepada setiap elemen dengan mengubah-ubah amplitude, kemudian fasa. Ya, outputnya itu sigma atau superposisi atau resultan dari vektor gitu. Ya, atau resultan dari vektor kan disebut juga fasor. Fasor itu kan artinya suatu kuantitas yang mengandung besar dan mengandung fasa kan. Itu yang terjadi gitu. Jadi kalau kita punya suatu software misalnya yang mudah untuk mengubah-ubah sinyal input ya, amplitudenya kita variasikan naik turun gitu kan, fasanya kita geser ya. Nah, jarak antar elemen gimana? Jarak antar elemen kan masuk ke fasa. Karena ingat dalam persamaan yang di dua sumber titik isotropis kan jarak antar elemen kan D dirubah menjadi D subscript R kan DR itu kan jarak antar elemen yang dikalikan dengan beta 2pi per lambda masuk ke argumen fungsi fasa kan. Ya. Jadi di situ ada kalau asalnya cosinus omega T dikurangi beta J tambah fasa awal pi misalnya. Nah, dengan adanya jarak antar elemen, si jarak D-nya misalnya lambda per 2, D-nya biasanya lambda per 2 misalnya, atau lambda per 4 berapapun, dikalikan dengan beta menjadi D radian, itu kan masuk yang garpu itu kan. Coba lihat saya pakai lisan aja, tapi di diktat kan ada yang garpu. Garpu itu adalah fasa total sebagai akibat fasa awal yang diberikan berapa, ditambah fasa yang muncul akibat letak dari elemen itu. Jadi kalau kita punya jarak antara elemen D lambda per 2, kalau dikalikan dengan beta, itu menjadi fasa. Jadi ketiga-tiganya besaran yang kita bisa variasikan masuk dalam equation itu. Prinsipnya kita menjumlahkan vektor. Nah, bayangkan sekarang, kalau saya punya waktu untuk mengembangkan satu penjumlahan, misalnya bikin satu, katakanlah, modular software yang bersifat, ya mungkin apakah 10 baris atau 15 baris gitu. Tapi kita membuat suatu software yang bersifat modular, pakai aplikasi yang cocok, misalnya matematika gitu, kita menjumlahkan vektor 1, vektor 2, vektor 3, vektor 4, yang mewakili 4 buah elemen. Lalu vektor 1 kita punya cara untuk mengatur-ngatur naik turun dari amplitudonya. Kemudian dalam setiap vektor tersebut, 1, 2, 3, 4 tadi, kita juga punya cara untuk mengatur-ngatur perubahan fasanya gitu ya. Gitu. Lalu kita misalkan bikin grafiknya, misalkan pakai plot atau biasanya kalau yang pakai plot itu dalam apa ya? Dalam MATLAB dia pakai plot kan, bisa pakai plot kan untuk membuat grafiknya kan. Nah, di plot outputnya gitu. Nah, keluarkan grafiknya. Nah, lalu kalau kita misalkan udah punya software modular itu, si amplitude input ataupun fasa inputnya kita bisa adjust secara manual, secara kontinu gitu. Lalu si hasil plottingnya bisa ngikutin gambar itu. Kita bisa mengatur itu gitu. Kita geser fasanya ke kanan, besok ke kiri, gambarnya nanti akan berubah-ubah itu. Jadi bisa terbayang nggak? Kira-kira begitu. Iya, sekarang kan mungkin mahasiswa akan lebih pandai ya daripada saya kan generasi tua gitu. Tapi saya bisa membayangkan dengan adanya banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi semakin dipermudah. Zaman saya dulu waktu kuliah kan tahun 85, 84, bikin aplikasi gitu pakai Fortran. Anda pernah dengar Fortran nggak? Enggak, Pak. Nah, Fortran itu aplikasi atau software yang sangat canggih dulu itu, tapi hanya bisa dikerjakan oleh komputer besar, mainframe.
Lalu mahasiswa kalau mau praktikum pemrograman, kita membuat namanya itu punch card. Punch card itu codingnya itu pakai kertas yang dilubangin gitu. Seperti itu. Sekarang kan nggak begitu. Sekarang kita mau mendevelop misalkan mendesain suatu web gitu ya, atau aplikasi apapun juga yang masuk komputasi perhitungan gitu. Banyak sekali software yang baru yang dipermudah oleh para pengembangnya. Bisa dipakai. Silakan Anda mahasiswa berkreativitas untuk studi. Cuman konsepnya tetap sama. Dalam pemrograman kan kita diawali oleh algoritma kan. Kita punya algoritma, kemudian kita punya flowchart. Dari flowchart kita implementasikan dalam bentuk script suatu coding tertentu sesuai dengan aplikasi. Lalu outputnya kita lihat. Apakah outputnya berupa angka, misalkan yang dijaring, atau berupa gambar, plotting gitu. Ya, tapi kira-kira Anda bisa membayangkan kalau kita punya 4 buah inputan yang berupa bilangan kompleks atau vektor gitu, ya. Lalu outputnya kita bisa keluarkan sebagai suatu hasil plotting, hasil gambar gitu. Kemudian inputnya kita bisa atur sedemikian, bisa kita geser-geser, yang langsung akan mengubah outputnya. Kita bisa kayak ngecun gitu. Kayak kita misalkan memutar suatu tombol, diputar kanan dinaikkan, diputar ke kiri diturunkan. Lalu outputnya, gambarnya, plotnya kita bisa lihat berubah itu. Seperti hanya kemarin digambarkan kan, kalau dua sumber titik yang horizontal, inputan besarnya amplitudenya sama, fasanya sama, maka angka 8-nya kan vertikal. Lalu tanpa mengubah besarnya inputan daya ke masing-masing elemen, kita geser misalkan fasanya, yang satu berfasa 0, yang satu fasanya beda pi dengan yang pertama, maka angka 8-nya bergeser menjadi tertidur gitu, horizontal. Nah, nanti kalau kita, ini juga kalau kita misalkan pengaturan pengubahan fasa yang kita inputkan kepada elemen itu misalkan dilakukan secara kontinu dari 0, kemudian digeser 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, sampai ke pi, yang terjadi apa? Kita akan melihat apa dalam plottingnya kalau gitu? Kalau fasanya bisa kita geser dari 0, bedanya kemudian beda 10 derajat, beda 20, sampai berujung di beda pi. Artinya apa? Apa yang akan terjadi pada gambar angka 8 tadi? Yang asalnya kalau fasanya sama kan angka 8-nya vertikal. Kalau fasanya bedanya pi, angka 8-nya kan tertidur horizontal. Kalau saya secara pelan-pelan diputar, beda fasanya dari 0, 10, 20, 30 sampai pi, apa yang terjadi dengan radiasi angka 8 tadi? Angka 8-nya akan bergerak. Dari beda fasa 0 vertikal, ketika 10 mungkin dia akan geser sedikit gitu ke kanan. Kemudian kita kasih fasa 20, miring lagi. Sampai berujung ketika beda fasanya mencapai pi, dia horizontal. Gitu. Artinya apa? Pola radiasi kita mengarah kepada aplikasi apa tuh kalau gitu? Kita bisa menyetir itu radiasi. Apa tuh? Aplikasi apa itu? Dalam masalah antena. Anda pernah dengar beam steering? Beam steering pernah yang di arah. Nah, itu. Iya, Pak. Iya, pernah. Nah, jadi aplikasi beam steering itu kita kayak menyetir beam gitu. Beam itu bisa kita setir gitu. Sesuai target gitu ya. Nah, sesuai target. Nah, itu kalau masalah target, nanti itu gini. Ada suatu parameter kontrol atau signal pilot ya dari objek yang kita jadikan sebagai cikal bakal untuk mengubah parameter. Jadi parameter fasa yang kita geser itu bukan kita kontrol secara sembarang, tapi dikendalikan oleh sinyal pilot dari objek yang akan kita kejar. Nah, kalau beam steeringnya aplikasinya seperti gitu, namanya apa sekarang? Apa namanya? Pernah dengar beam tracking? Iya. Nah, itu namanya tracking itu. Jadi kalau steering dari beam tadi itu dikontrolnya oleh signal pilot dari objek yang akan kita track, yang akan kita kejar, penjejakan, kita itu udah masuk ke area aplikasi tracking. Jadi beamnya itu bisa sekaligus tracking kepada objek yang kita kejar gitu. Ya, yang penting Anda ngerti masalah ngitungnya sulit atau dan sebagainya, saya kira itu lain hal, itu masalah lain. Tapi konsep utamanya Anda mesti ngerti gitu, ya. Seperti itu. Jadi ada beam steering, kemudian beam tracking. Nah, satu lagi, kalau saya misalkan merubah fasanya secara tiba-tiba, misalkan beda fasanya itu 0, angka 8-nya ke atas kan? Beda fasa misalkan pi, angka 8-nya horizontal.
Tapi saya misalkan pindahnya tuh langsung dari 0 ke pi, tak dipindahin gitu. Itu namanya apa? Beamnya. Satu lagi, belum dibicarakan. Tadi kan beam steering sudah, beam tracking sudah pakai signal pilot kan supaya trackingnya sesuai dengan objek. Kalau saya dipindahkan misalkan dari angka 8 yang vertikal, pasanya 0, kalau pasanya saya langsung loncat ke pi, angka 8-nya langsung tidur. Itu beam apa namanya? Ada aplikasi dalam masalah beam antena itu seperti itu apa namanya? Kalau kita loncat seperti itu. Pernah dengar beam switching? Enggak. Nah, itu beam switching itu kalau gitu. Kalau saya punya rangkaian kontrol pencatuan ke antena, di mana pasanya itu loncat gitu. 0, langsung saya tekan tombol, tek, pindah ke pi. Beamnya kan switch kan? Pindah. Jadi yang asalnya beamnya misalkan, kalau yang vertikal itu ke atasnya ke utara selatan berarti kan? Pasanya 0. Kalau pasanya pi berarti horizontal, berarti asalnya utara selatan, jadi barat timur. Di switch itu beamnya. Nah, kalau dibolak-balikan misalkan 0 pi, 0 pi, 0 pi gitu bolak-balik, maka angka 8-nya itu utara selatan, timur barat, utara selatan, timur barat. Itu switching gitu. Ada aplikasi untuk begitu. Beberapa detik misalkan radiasinya utara selatan, beberapa detik lagi misalkan aplikasinya timur barat, bisa aja ada kebutuhan aplikasi seperti itu. Ya, jadi gitu. Saya menjelaskan secara konsep dasarnya seperti itu. Oke. Saya sarankan Anda ikut kuliah dari awal ya, jangan ikut di tengah-tengah supaya hal-hal yang saya bahas untuk merefresh atau membuat summary dari kuliah sebelumnya itu di awal kuliah berikutnya selalu gitu, saya biasakan begitu. Ya. Jadi kalau bisa jangan terlambat masuk kuliahnya. Baik, sekarang kita akan masuk ke pengaruh dari perubahan amplitude atau dari energi atau dari daya yang dimasukkan ke dalam antena elemen suatu susunan. Kita bicara susunan sekarang. Susunan itu minimal 2 ya. Kalau 1 bukan susunan, 1 itu antena tunggal. Nah, kita bicara di situ. Sekarang saya akan masuk bagaimana dampak atau efek dari kita mengubah-ubah amplitude dari suatu pasanya dibiarkan tetap gitu. Amplitude-nya aja kita rubah sekarang. Ya. Nah, tapi untuk itu saya akan menunjukkan beberapa hal karena kebetulan para ahli atau para periset dalam masalah antena, mereka juga untuk melihat efek dari perubahan atau perbedaan variasi amplitude, mereka juga ternyata menggunakan suatu distribusi daya atau distribusi amplitude kepada elemen itu nggak terlalu sembarangan gitu. Mereka juga menggunakan amplitude yang mengikuti suatu pola tertentu. Maksudnya, mereka juga menggunakan teori-teori dalam matematika, dalam kalkulus yang sudah kita kenal. Contoh nanti akan saya bahas, misalkan bagaimana kalau kita punya 7 elemen misalnya. Nah, elemen 1 sampai elemen 7 itu diberi satuan daya atau amplitude yang berbeda-beda, tapi perbedaannya itu nggak sembarangan, tapi dia mengikuti suatu pola tertentu. Ya misalnya, contohnya kalau kita tertentu kan dibedakan 1, misalnya kalau 7 itu, yang pertama 1 volt, yang kedua 2 volt, 3 volt, 4 volt, 5 volt, sampai 7 volt gitu. Ya, itu kan mengikuti satu pola tertentu kan. Kemudian juga bisa aja misalkan, saya misalkan akan diturunkan yang sebelah kiri misalkan 7, kemudian 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lihat efeknya seperti apa gitu. Ya. Kemudian bisa juga orang melihat, saya akan mencoba misalkan yang kalau 7 itu yang paling kiri 1 volt, yang kedua dari kiri 2 volt, yang ketiga dari kiri 3 volt, yang keempat 4 volt, yang kelima turun lagi misalkan 3 volt lagi. Jadi kayak segitiga gitu, itunya, distribusinya. Di ujung kiri kanan kecil, di tengah besar misalnya gitu. Nah, dilihat juga efeknya gitu. Atau dibalik sekarang. Kalau kita punya 7 elemen, ujung kiri, ujung kanan misalkan 10 volt, tapi yang kedua dari kiri, kedua dari kanan 8 volt, ketiga kiri, ketiga kanan 6 volt. Jadi distribusinya besar di ujung gitu. Di tengahnya kecil misalkan itunya, distribusi dayanya. Berbagai macam distribusi seperti itu dicoba-coba gitu. Ya, itu ada kemungkinan seperti itu gitu. Bagaimana efeknya kepada radiasi yang dihasilkan dengan perubahan-perubahan yang kita coba susun mengikuti suatu pola tertentu gitu.
Itu kira-kira akan ke situ kita bahas sekarang. Ya. Anda pernah dengar nggak Deret Taylor? Pernah pasti kan? Anda kuliah S2, Pernah, S1. pernah. Pernah, Pak. Sudah Pernah. oke, ya. Anda tahu nggak koefisien Deret Taylor, polinom Taylor itu apa? Seperti apa itunya? Distribusi koefisien di depan X-nya itu. Nanti kita bahas ya. Yang Anda pakai pernah dengar nggak Deret polinom binomial? ya pakai polinom itu kan ya. Pernah dengar polinom binomial? Ya, binomial itu kalau kita misalkan derajat 2 kan A tambah B dalam kurung kuadrat, kan kalau diselesaikan itu A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat kan? Iya, Pak. Berarti koefisiennya itu 1, 2, 1 kan? Iya. Gitu. Iya. Kalau orde 3 misalnya binomialnya berarti A tambah B pangkat 3 kan? A pangkat 3 tambah apa? 2A kuadrat B tambah, ya ikuti terus pangkatnya, itu akan membentuk suatu koefisien. Koefisien di setiap sukunya itu ada angka-angka yang tertentu gitu. Ya, itu diantaranya. Kemudian ada lagi satu polinom Chebyshev namanya. Ini mungkin saya tidak yakin Anda pernah dengar sebelumnya. Kalau Taylor pasti udah dengar karena ada di kalkulus. Untuk semua ilmu teknik kan Taylor pasti ada gitu ya. Nah, tapi ada lagi polinom Chebyshev. Banyak sekali. Kalau Anda tanya orang matematik itu mungkin punya segudang ilmu mengenai bentuk-bentuk polinom gitu. Dan itu membentuk suatu pola tertentu dari koefisiennya. Ya. Ya. Oke, kalau Anda sudah diperkenalkan ke situ, saya akan coba sekarang untuk mengajak Anda ke situ. Ini pertanyaan, saya belum share screen sekarang. Ada yang nanya, Muhammad Arfiansyah. Saya belum share screen karena saya memberikan introduction dulu ya. Muhammad Arfiansyah, saya lihat. Jangan kelihatan nama Anda. Oh, ada ya. 232-19-302. Jadi saya jawab aja pertanyaan Anda di chat ya. Saya ini belum share screen, tapi mohon Anda cermati, sengaja saya nggak share screen supaya Anda fokus memperhatikan ke apa yang kita bicarakan sekarang. Karena nanti setelah ini saya akan share screen gitu, ya. Ya, Pak. Oke? Oke, kita mulai share screen sekarang. Ya, Anda sudah bisa melihat belum share screen saya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ya, saya akan bicarakan sekarang yang saya nggak bisa membesarkan ini kenapa? Oke, saya scroll aja. Saya akan scroll aja ke bawah. Ini udah lewat kan ya kan ya? Nah, sekarang saya akan masuk ke nah ini. Ini ya. Yang akan kita lihat sekarang itu kalau kita membeda-bedakan amplitude dari suatu pola radiasi dari sejumlah elemen antena susunan, maka kita akan bisa mendapatkan contoh ini contoh kalau uniform itu artinya amplitude-nya sama. Jadi ini topik yang sudah kita bahas sebelumnya nih. Jadi kalau amplitude-nya sama, fasanya sama atau beda terserah, tapi di sini yang dicontohkan adalah amplitude-nya sama nih. Ini kita melihat ada 5 elemen ya, elemen 1 paling atas, 2, 3, 4, 5, tapi untuk gambar yang sudut kiri atas ini satuannya sama semua gitu. Nah, yang ini, yang kanan atas ini dicatur dengan mengikuti koefisien binomial. Binomial itu yang tadi itu, kalau 5 berarti 1, kemudian 2, kemudian 3, 2, 1. Ya. Ini. Jadi binomial itu kalau Anda tahu binomial itu kan A tambah B pangkat N kan? Jadi kalau A pangkat N, kemudian 2A kuadrat B, kemudian di N tambah 1, A kuadrat N kurang 1 B, terus
sampai B pangkat N. Ini koefisiennya begitu. Jadi kalau ini ada 5 elemen, berarti ini 1, ini 2, ini 3, ini 2, 1 gitu. Kemudian yang kiri bawah ini kita menggunakan disebutnya optimum, ya. Optimum itu nanti akan saya tunjukkan dia mengikuti pola Chebyshev ini. Jadi ini distribusi satuan dayanya itu elemen 1, 2, 3, 4, 5 mengikuti pola optimum, yaitu optimum itu salah satunya dipenuhi oleh polinom Chebyshev. Nanti akan jelaskan Chebyshev itu apa. Gitu. Kemudian yang kanan bawah ini, nah ini mencoba untuk disebutnya itu pencatuan secara edge. Edge itu diterjemahkan menjadi tepi. Artinya yang dari 5 elemen tadi yang dicatu hanya yang bagian ujung saja. Elemen yang kiri atau yang paling atas, dan elemen yang paling bawah. Yang 3 di tengah nggak dicatu gitu. Ya, jadi ini susunan yang sebetulnya ini bukan susunan murni. Ini ada parasitnya gitu. Karena kalau susunan murni semuanya dicatu. Kalau ini sama dengan konsep Yagi. Konsep Yagi itu artinya kalau Yagi kan hanya 1 yang dicatunya. Yang lainnya itu nggak dicatu. Namanya parasit. Nah ini yang konsep edge ini dari 5 elemen 2 yang dicatu, yaitu yang ujung sama ujung. Yang di tengah 3 itu nggak dicatu, itu parasit di tengah namanya. Ya, gitu. Oke. Nah dengan konsep ini kita lihat perbedaan-perbedaan atau radiasi yang dihasilkan, ya. Nah, kalau kita lihat ini yang uniform itu artinya kita, ya konsep yang awal itu uniform. Semua elemen kita supply dengan daya yang sama semuanya. Nah, ini kalau 5 elemen, dari 5 elemen ini menghasilkan radiasi seperti angka 8, major lobe kiri kanan di sini. Selalu normal kepada orientasi susunan, ya. Ingat, kalau di pool itu mau 2 elemen, mau 3 elemen, 4 elemen, berapapun, ini dia kalau fasanya sama satuannya, maka radiasi yang dihasilkan akan bersifat broadside. Ya, broadside itu Tegak lurus. ya tegak lurus kepada arah orientasi susunan. Itunya major lobe-nya. Tapi kalau lebih dari 2 elemen, kalau hanya 2 elemen kan tidak punya side lobe kan angka 8-nya. Tapi kalau mulai 3 elemen lebih, dia punya side lobe gitu. Nah, ini untuk khusus untuk kondisi 5 elemen. Ini beam width itu artinya lebar 3 dB-nya. Ini kalau kita lihat maksimumnya di sini 0 derajat. Nah, kalau turun 3 dB dari major lobe atau lobe utamanya, ini sudut ini akan 23 derajat beam width-nya. Lebar berkasnya. Gitu. Ya, itu yang uniform. Yang kedua sekarang, kalau kita juga menggunakan 5 elemen, ini elemen 1, 2, sampai 5, kemudian kita coba satu dengan distribusi dayanya kepada masing-masing elemen itu mengikuti pola binomial ini. Jadi untuk yang 5 kan berarti ini kasih 1, ini dikasih 2, dikasih 3, ini 2 lagi, ini 1 lagi. Nah itu binomial kan. Nah ternyata ini hasilnya begini. Jadi kita tidak merubah pasa nih, pasanya sama semuanya. Yang kita rubah hanya amplitude-nya saja. Ini dengan ini uniform seperti ini yang binomial seperti ini. Nah, kalau kita lihat apa keuntungan dari yang kiri atas ke yang kanan atas di sini. Keuntungannya itu ini menghilangkan side lobe. Jadi kalau kita catu dengan daya yang sama ke 5-5-nya, dia akan memberikan side lobe. Di sini 4 buah. Kalau kita catu mengikuti binomial, side lobe-nya hilang ini. Itu keuntungannya. Karena salah satu keuntungan untuk antena yang kita besarkan radiasinya, ya side lobe menjadi efek yang mengganggu, kerugian sebetulnya. Walaupun nanti ada batasnya kan, selama major lobe ke side lobe itu perbandingannya mencukupi, proteksi antara major ke side lobe itu mencukupi bilangan tertentu, nggak masalah. Tapi kalau kita nggak punya side lobe, dan tujuannya memang untuk menghasilkan komunikasi point to point, ini sangat menguntungkan. Nah, tapi kerugiannya apa? Kerugiannya dengan menghilangkan side lobe dibarengi dengan naiknya lebar berkas dari 23 derajat menjadi 31 derajat. Artinya apa? Kalau lebar berkasnya tambah gede, artinya apa? Direktivitasnya naik atau turun? Turun. Kan direktivitas kan sesuatu yang berbanding terbalik dengan lebar berkas kan? Ingat rumus pendekatan. Waktu kita bicara direktivitas,
pakai rumus pendekatan. Direktivitas antara itu adalah 4pi dibagi beam width ke arah saling melintang. Beam width ke arah pi sama beam width ke arah theta. Nah, kalau beam width-nya melebar, direktivitas turun. Artinya apa? Gain antena yang binomial ini, atau direktivitasnya atau gain, akan lebih kecil dibandingkan dengan sudah uniform. Uniform akan menghasilkan gain yang lebih tinggi. Tapi dia punya side lobe. Yang binomial, dia punya direktivitas yang lebih rendah, tapi dia tidak punya side lobe. Nah, ini udah mulai kelihatan nih sekarang nih. Udah mulai kelihatan. Berarti ada trade off kan? Memang ya dalam berbagai hal kita selalu begitu. Pengorbanan. Ada pengorbanan ya. Iya, Ya seperti hanya mahasiswa kan mencari jodoh misalkan kan. Ada yang pintar tapi kurang ganteng misalnya gitu kan. Iya, Pak. Karena yang seperti itulah dalam hidup kan seperti itu gitu ya. Gitu. Ada ya orang yang kaya misalkan tapi akhlaknya kurang bagus gitu. Selalu begitu. Dan dalam teknologi juga begitu. Ini ya. Oke, saya ajak seperti itu supaya Anda lebih menyadari ya, dalam teknologi begitu. Baik, kita yang ketiga nih sekarang yang kiri bawah nih apa nih? Yang kiri bawah itu optimum, maaf. Yang kiri bawah itu disebut optimum. Optimum itu nanti akan jelaskan salah satunya yang memenuhi optimum itu mengikuti pola distribusi satuannya itu mengikuti polinom Chebyshev. Kenapa dikatakan optimum di sini? Nah, optimum itu dalam arti kata kalau dibandingkan dengan yang uniform ini dan juga dibandingkan dengan binomial, ini dia mengambil jalan tengah. Ya. Kenapa saya katakan jalan tengah? Ini side lobe-nya ada, tapi lebih kecil dari ini side lobe-nya. Tapi beam width-nya lebih besar daripada ini. Jadi ini sebetulnya optimum itu di tengah-tengah. Dengan kata lain, kita melakukan suatu optimalisasi gitu. Kita turunkan side lobe-nya jangan terlalu besar, tapi tidak bisa sampai 0. Dengan hasil beam width-nya juga memburuk dari ini, tapi tidak seburuk yang ini gitu. Jadi kalau dihitung radiasinya atau direktivitasnya, yang ini itu tentu ada di tengah-tengah antara kedua ini gitu. Makanya sebutnya optimal di sini. Jadi satu diuntungkan, satu dikorbankan. Gitu. Ya, kemudian yang terakhir ini yang satu lagi yang edge. Edge itu sekali lagi saya tekankan dia mencatu yang ujung-ujung saja, yang tengahnya enggak. Nah, ini kalau kita lihat nih. Lobe utamanya kan dari kiri, dari atas kiri, atas kanan, bawah kiri, bawah kanan. Lobe utamanya kan horizontal semua nih ya. Karena susunannya kan vertikal. Ingat sekali lagi, kalau susunan vertikal, maka lobe utama akan horizontal. Selalu tegak lurus gitu. Nah, ini yang dilihat, lobe utamanya yang horizontal. Lihat nih beam width-nya nih. Beam width-nya 15 derajat. Paling bagus nih dari segi. Tapi ini nggak ada artinya. Kita punya beam width yang bagus dalam major lobe, atau direktivitas atau gain yang sangat tinggi, paling tinggi dalam keempat kasus ini. Tapi lihat side lobe-nya. Side lobe-nya juga sama. Ya, artinya ini mungkin tidak sama sebetulnya, agak rendah. Tapi ini mendekati. Side lobe-nya banyak dan levelnya mendekati. Nggak ada artinya ini. Gitu. Ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, nah sekarang kesimpulan Anda dari keempat gambar ini apa? Kalau saya katakan sekarang, ini kan uniform ya, yang standar uniform. Ini kita membesarkan di bagian tengah elemen, mengecilkan di bagian ujung. Ini juga masih membesarkan bagian tengah, mengecilkan di ujung, tapi pembesaran ke bagian tengah ini tidak sedahsyat yang ini gitu. Kalau ini dahsyat nih. 1, 2, 3, 2, 1. Kalau ini mungkin 1, 1,2, 1,3, 1,2, 1. Nanti akan saya tunjukkan ini Chebyshev ini. Ini yang tengah lebih besar dari yang pinggir, tapi ini pembesaran selisih antara yang besar di tengah dengan yang kecil di pinggir tidak terlalu ekstrim ini. Ini ekstrim ini, dibalik nih. Yang pinggir kita kasih tinggi, yang tengah kita nolkan seperti ini. Apa yang Anda bisa simpulkan? Dari sini, dari keempat kasus ini. Apa? Bisa nggak menarik satu kesimpulan? Konteks atau topik yang dibicarakan dalam ini adalah kita merubah
distribusi satuan daya kepada elemen, di mana kita mencoba menggeser, pertama kita seragam, ya, uniform, kemudian kita membesarkan ke yang tengah, dua kasus ini besarnya ekstrim, ini besarnya nggak ekstrim. Kasus yang berikutnya ini adalah membesarkan kebalikannya, membesarkan ke pinggir ini. Hasilnya begini, apa yang bisa Anda sembuhkan? Kalau saya tanya gini, kalau kita mendorong satuan daya besar ke tengah, apa yang terjadi? Kemudian kalau kita mendorong satuan daya lebih besar ke pinggir, apa yang terjadi? Terlepas dari distribusinya seperti apa, apakah polinomnya polinom binomial atau Chebyshev, Taylor, apapun juga. Tapi kita melihat, kalau kita membesarkan ke tengah, ya, ada dua kasus nih, membesarkannya ekstrim ini membesarkan ke tengah tapi tidak ekstrim. Ini kebalikannya, membesarkan ke pinggir. Apa yang harus simpulkan dari sini, dari gambar ini? Ada yang bisa bantu nggak? Mungkin kalau misalnya yang satuan yang di tengahnya itu dijadikan besar itu pengaruhnya ke side lobe-nya jadi nggak ada. Kalau misalnya yang di tengahnya dinolkan kecil jadi banyak gitu side lobe-nya. Jadi ya betul, ada dua hal di sini. Dampaknya itu kepada direktivitas dan kepada side lobe kan? Iya benar. Yang kita bicarakan impact-nya dari perubahan amplitude kepada direktivitas dan kepada side lobe. Kalau kita lihat dari sisi direktivitas, membesarkan satuan daya ke arah tengah, itu akan mengecilkan direktivitas gitu. Ya? Ya. Kalau ini lebih besar di tengahnya kan? Direktivitas turun. Ini di tengah agak sedikit nih, tidak terlalu ekstrim. Direktivitasnya lumayan 27. Yang ini apa nih? Membesarkan ke tengah, membesarkan ke pinggir, di tengahnya nggak ada, direktivitasnya sangat besar. Karena di sini beam width-nya 15 derajat. Artinya apa? Kalau kita mengecilkan ke tengah, direktivitas naik. Kalau membesarkan ke tengah kan turun direktivitas. Itu dari sisi direktivitas. Sekarang kalau kita lihat dari sisi side lobe, membesarkan ke tengah itu sama dengan menurunkan side lobe. Gitu. Ini kalau kita yang di tengah kita kasih besar lagi di situ. Ya sampai sini pun udah nggak ada side lobe. Apalagi kalau kita besarkan lagi ya nggak akan muncul side lobe-nya gitu. Nah yang ini tuh mengecilkan tengah, membesarkan ke pinggir, side lobe muncul gitu. Ya, itu kesimpulannya di situ. Jadi ini suatu pola umum yang dihasilkan dari perubahan distribusi amplitude, dampaknya atau efeknya kepada direktivitas dan kepada side lobe begitu. Kalau kita besarkan ke tengah, direktivitasnya akan turun. Tapi side lobe-nya membaik gitu. Kalau kita bisa besarkan ke pinggir, satuan dayanya, direktivitasnya naik. Ya. Tapi side lobe-nya juga naik gitu. Ya, gitu ya. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Mau nanya, berarti direktivitas itu berbanding lurus dengan side lobe ya, Pak? Bagus pertanyaannya. Tapi saya simpulkan, itu pertanyaan yang bagus ya supaya dipahami lagi semua. Tapi itu bukan suatu kesimpulan. Jadi kalau Anda ingat dalam konteks cause and effect, bukan begitu. Itu dua hal yang terpisah. Jadi walaupun saya tadi menyimpulkan kalau satuan daya dibesarkan ke tengah, side lobe-nya turun, direktivitas side lobe-nya mengecil atau bisa aja tidak ada, tapi direktivitas mengecil. Nah, tapi itu dua hal yang berbeda. Jangan disimpulkan begitu. Jangan disimpulkan bahwa direktivitas berbanding lurus dengan side lobe. Enggak. Karena apa? Rumusnya beda. Kalau side lobe itu dihasilkan akibat dari distribusi yang seperti ini, tapi nanti akan tunjukkan yang optimal kan nggak begitu. Yang optimal itu antara direktivitas dengan side lobe bukan proporsional. Kita nggak bisa menyimpulkan apakah dia berbanding lurus atau berbanding terbalik nggak, karena kita bisa optimalisasi. Karena kalau kita mengatakan direktivitas berbanding lurus dengan side lobe, kita tidak mungkin optimalisasi kan? Gitu. Ya, itu jawaban yang simpelnya gitu. Jadi kesimpulan itu untuk kasus ini benar, kenyataannya benar, tapi itu bukan suatu kesimpulan. Nah, dalam konsep-konsep yang terjadi itu namanya misleading conclusion gitu. Jadi saya hargai pertanyaan Anda, maksudnya
pertanyaannya bagus supaya kita justru sadar gitu bahwa kesimpulan seperti itu kesimpulan yang tidak saling berkorelasi. Ya, kalau tadi saya simpulkan misalkan distribusi daya ke tengah, direktivitas turun, itu konklusi. Distribusi besar ke tengah, side lobe misalkan turun, itu konklusi. Tapi kalau disimpulkan direktivitas berbanding lurus dengan side lobe, nah itu konklusi yang misleading gitu. Paham ya? Alasannya kenapa? Kalau direktivitas dengan side lobe berbanding lurus, kita impossible untuk melakukan optimalisasi di sini gitu. Nggak ada yang optimal gitu. Baik, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. pertanyaannya bagus. Tapi ya walaupun yang ditanyakan itu justru memberikan wawasan kepada kita, di pertanyaannya bagus, tapi saya langsung jawab seperti itu. Ya. Jadi dulu waktu zaman saya tes ke perguruan tinggi itu, mungkin Anda nggak mengalami, ada salah satu bentuk soal yang gini, lingkari huruf A, katanya kalau pertanyaannya benar, kemudian reasoningnya, alasannya juga benar, dan menunjukkan hubungan sebab akibat gitu ya. Kemudian lingkari huruf B, kalau pernyataannya benar, reasoningnya juga benar, tapi tidak menunjukkan sebab akibat gitu. Pernah mendapatkan salah seperti itu? Pernah, Pak. Ini seperti itu, tadi itu persis. Jadi kalau Anda tanyakan hubungan antara direktivitas dengan side lobe, kalau Anda mengatakan bahwa direktivitas dengan side lobe berbanding lurus, nah itu masuk ke kategori jawaban B yang tadi itu gitu. Pernyataan benar, artinya direktivitas akan turun kalau dayanya diketengahkan. Kemudian alasannya juga benar, side lobe akan turun kalau daya diketengahkan. Tapi keduanya bukan menunjukkan hubungan sebab akibat itu. Gitu. Ya, itu kira-kira begitu jawabannya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Saya ada yang terlewat lupa merefresh minggu lalu. Dua halaman sebelum masuk ke distribusi daya ini ada ini kan ya. Nah, tapi ini nggak apa-apa untuk menjelaskan ini yang Hansen Woodard sudah jelaskan, mengikuti pola tertentu dia dibesarkan. Nah, terus yang ini tuh terutama halaman ini sebetulnya tidak perlu khawatir dengan melihat kompleksitas dari formula-formula yang di sini. Ini sebetulnya hanya menunjukkan untuk kemana dia arah nol ya, kemudian kemana dia arah maksimum dari berbagai macam karakteristik susunan. Nah, maksudnya supaya kita tahu bahwa konsep-konsep seperti ini kan ada side lobe yang banyak. Nah, ini kita kalau secara gambar kan tidak mudah untuk melihat nulnya kemana gitu. Nah, tapi kalau secara angka-angka dalam tabel seperti ini, tentu kita masukkan angka supaya arahnya nulnya kemana, berarti syarat Pi-nya harus seperti ini. Maka kita hitung berapa sudut Pi ini, supaya kita bisa menjelaskan bahwa pada sudut Pi ini arahnya nol gitu. Tidak ada radiasi ke arah tertentu. Misalnya ke arah, katakanlah yang nol di sini, ini kelihatan nih. Antara side lobe yang ke atas kecil ini dengan major lobe yang diagonal ini, ada nol kan nih. Nah, di sini di gambar ini nggak kelihatan berapa nih. Apakah 75 derajat atau 70 derajat atau 72 nggak tahu. Nah, maksudnya di tabel ini kita hitung secara angka gitu. Berapa sudut Pi yang menghasilkan nol gitu. Ya. Nah, kemudian kalau antenanya broadside, kemana dia maksimum lobe-nya atau major lobe-nya. Kalau antenanya end fire, kemana dia arah lobe utamanya gitu. Ya, ini halaman ini saya walaupun saya tidak bahas, pengertiannya begitu. Kita hanya melihat sudut-sudut yang menghasilkan kemana lobe utamanya, maksimumnya, dan sudut ini arah maksimumnya ini kan, yang kanan. Kemudian ini sudut-sudut yang mana ke arah nolnya. Gitu. Bahkan kembali ke tadi, kalau kita misalkan sudah bisa membuat suatu aplikasi software yang kita kembangkan, misalkan beberapa baris gitu, lalu kita bisa secara otomatis mengatur inputan fasa maupun amplitude, kita putar-putar kiri kanan, nanti kelihatan kan outputnya, radiasinya kemana dia menghasilkan maksimum, kemana dia menghasilkan nol. Gitu. Ya, jadi kalau pakai software saya kira sangat membantu untuk supaya kita tidak tergantung kepada ini. Gitu. Ya, kalau dalam ujian kan itu masih pakai ini kalau ujian kan, hitung misalkan sudut Pi pada antena broadside ini yang menghasilkan nol gitu. Hitung sudut Pi yang menghasilkan pada antena ini misalnya 5 elemen, 6 elemen, 7 elemen yang menghasilkan maksimum, tentu kita akan hitung ini kan, manual gitu.
Paham ya? Oke. Baik, nah kita akan lihat sekarang satu-satu dengan saya sudah jelaskan ini konsep ini ya, empat kasus ini, uniform, kemudian binomium, ini nanti Chebyshev optimum, ini yang edge gitu. Nah, kalau Anda sudah betul-betul memahami secara baik konsep ini, beberapa slide berikutnya saya tinggal agak sedikit berlari gitu. Kenapa berlari? Ya, Anda sudah ngerti kok ini yang terjadi kepada perubahan-perubahan distribusi satuan daya di sini kan. Nah, sekarang tinggal matematiknya ya, tentu kalau matematiknya orang matematik ini yang pintar, kita tinggal pakai sebetulnya. Jadi binom itu, koefisien dari suku banyak binom itu, asalnya kita membuat A tambah B pangkat ya N atau N-1 lah. Ini N-1 supaya N-nya ya bisa aja. Kenapa N-1 biasanya dalam pengembangan software nanti bisa dimulai dari 0 atau dari 1 gitu ya, nilai N-nya. Sama aja, kalau mau Anda pakainya juga sama. Jadi ini A pangkat N gitu. Ini B-nya juga B pangkat N. Kalau pakai N-1 berarti A pangkat N-1, nah terus ini sini. Jadi kalau contoh untuk 2, tadi sekali lagi saya katakan, kalau pangkatnya 2 berarti A tambah pangkat 2 itu A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Jadi 1, 2, 1 gitu. Kalau A tambah pangkat 3, berarti A pangkat 3 tambah 2A kuadrat B, kemudian tambah 3AB kuadrat, atau gimana? Saya lupa juga nih. A tambah B pangkat 3 gimana? A pangkat 3 tambah apa? 3A pangkat 3A kuadrat B. Iya. 3AB kuadrat gitu. Tambah B pangkat 3 gitu. Iya, Pak. Ya, silakan lah, ikutilah. Itu seperti itu, ya. Gitu. Nah, kemudian yang terjadi kalau binom itu kan tadi tidak menghasilkan side lobe ya. Artinya kalau kita munculkan suatu kuantitas rasio antara major lobe kepada side lobe, binomium itu akan menghasilkan rasio yang tak berhingga ini. Perbandingan major lobe terhadap minor lobe atau side lobe ini tak berhingga. Karena apa? Ya minor lobe-nya 0. Ini gitu. Ya. Nah, kemudian yang optimum sekarang. Yang optimum itu yang ini. Ini nanti akan dibaca Chebyshev. Nah, yang optimum itu artinya apa? Optimum, dampak dari optimum ini kita mengoptimalkan ya antara lebar berkas, di mana lebar berkas itu akan berimplikasi kepada direktivitas dan gain ya, dengan side lobe. Jadi parameter yang dikatakan optimum itu kita membuat hal yang tengah-tengah lah gitu. Yang kira-kira oke lah, direktivitasnya tidak seberapa rugi, kita turun gitu. Tapi dari sisi side lobe juga kita tidak terlalu parah gitu, itu dampaknya gitu. Nah, itu optimal. Ya sama dengan kita ya mencari jalan tengah lagi dari suatu persoalan gitu. Ya. Nah ini dikatakan di sini coba dibaca, distribusi yang optimum itu memenuhi kriteria jika lebar berkas major lobe-nya kita tentukan berapa gitu ya. Nah, nanti kan ini angka 27 itu kalau elemennya 5 nih. Ya ini contohnya ini 5 semua kan? Ini 27. Kalau elemennya bukan 5 ini bukan 27, ini bukan 23. Ini bukan 31. Ini khusus untuk contoh yang elemennya 5. Kalau elemennya 9 atau 7 ini lain angkanya. Tapi secara konsep yang terjadi akan sama seperti ini. Jadi walaupun kita membuat ini 7 atau 9 elemen gitu, ini akan menghasilkan yang paling optimal akan di sini gitu. Tapi angkanya bukan 27. Kemudian yang uniform bukan 23, tapi secara perbandingan komparasi akan seperti ini gitu ya, gitu. Ya. Nah, sehingga dikatakan di sini kalau kita mengharapkan lebar berkas dari suatu satuan yang optimal itu ditentukan, misalkan saya ingin mendapatkan lebar berkas 20 derajat misalnya begitu. Nah, maka nanti itu dampaknya kepada side lobe atau lebih spesifik lagi rasio antara major lobe terhadap side lobe. Nah, kita tidak punya kebebasan di sini. Tidak punya kebebasan. Sudah tertentu. Kalau kita membuat setting dari lebar berkas tertentu, maka rasio major lobe kepada side lobe akan mengikuti hasil yang dihasilkan oleh desain terhadap lebar berkas gitu. Ya. Atau sebaliknya. Kalau kita misalkan kebutuhannya diawali dari nggak apa-apa ada side lobe,
Tapi misalkan rasio antara side lobe kepada antara major lobe kepada side lobe tidak boleh melebihi dari 30 dB misalnya begitu. Kalau side lobe-nya lebih dari 30 dB perbandingan kepada major lobe bahaya kepada interferensi misalnya begitu kebutuhannya. Nah, dengan kita membuat setting awal dari kebutuhan perbandingan antara major lobe kepada side lobe, akibatnya lebar berkas kita tidak punya kebebasan untuk merancang. Lebar berkas akan mengikuti hasil yang dihasilkan dari desain kita untuk menentukan spesifikasi awal rasio antara major lobe kepada side lobe. Paham ya? Jadi kalimat ini jangan diartikan. Kalau kita setting lebar berkas tertentu, maka perbandingan lobe utama terhadap lobe samping menjadi nilai maksimum, artinya tidak bisa ditinggikan lagi gitu ininya. Gitu. Jadi kalau contoh misalnya kalau ini lebar berkas 20 derajat, maka ini hanya nilai ini maksimum hanya 20 dB gitu misalkan begitu. Nah, sebaliknya kalau perbandingan major lobe kepada side lobe kita tentukan misalkan 30 dB gitu. Nah, maka lebar berkas utamanya minimumnya sekian gitu. Nggak bisa lebih kecil lagi gitu. Ya, karena kan lebar berkas yang bagus itu yang kecil kan? Gitu. Nah, ini seperti itu. Perhatikan, kenapa ini maksimum, kenapa ini minimum gitu. Ya, karena kalau kuantitas untuk menghitung rasio major kepada minor lobe itu yang bagus itu yang tinggi, maka nilai maksimumnya akan dicapai ketika kita ngeset dari lebar berkas gitu. Nah, sedangkan lebar berkas yang bagus, yang sempit kan, yang menghasilkan direktivitas yang tinggi, sempit. Nah, kalau kita set lebar berkas, kalau kita set perbandingan antara major lobe kepada minor lobe tertentu, maka lebar berkasnya nilai minimumnya itu hanya itu gitu, nggak bisa lebih kecil lagi dari itu. Gitu. Itu maksudnya ya. Jadi, kalau nggak kuliah nggak ngerti nih, kalimat ini nggak akan dipahami nih, kalau nggak kuliah. Ya. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi sekarang. Ini halaman ini hanya menunjukkan daya ingat kita supaya nilai garpu ini Anda pahami ya. Nilai garpu ini adalah sudut fasa yang diakibatkan oleh selisih jarak di sini. Karena kita akan masuk kepada ini. Kita akan masuk kepada melihat dampak daripada distribusi magnitude. Ini ada A ke K di ujung kiri, A ke K di ujung kanan, kemudian ini AK-1, AK-2 maju ke tengah, di tengahnya ada 2 A0 di sini, kemudian kiri kanannya ada A1, A1, kiri kanan lebih jauh 2, seperti itu. Ini distribusi dari suatu satuan. Nah, kita juga perhatikan, ini jarak garpu adalah selisih fasa akibat dari jarak antar 2 elemen yang berdekatan. Ya. D, kalau pakai subscript R, berarti sudah dikalikan dengan 2pi per lambda. Jadi D, ada simbol R ini, artinya 2pi per lambda kali D ini. Gitu. Ya. Kemudian saya juga jelaskan bahwa jumlah elemen kan bisa ganjil genap kan. Nah, kalau jumlah elemennya ganjil, berarti titik referensinya di tengah akan berada pada tengah-tengah antara 2 elemen yang di tengah gitu ini. Terus kalau jumlah elemennya genap, maaf saya salah ya. Kalau jumlah elemennya genap, ini atas ya. Jumlah elemennya genap itu artinya titik referensi tengah-tengah susunan adalah di tengah-tengah antara kedua elemen yang di tengah gitu. Kemudian kalau jumlah elemennya ganjil, maka titik ini salah nih gambar ini. Gambar ini harusnya garis vertikal ini di 2 A0 ini. Nah, kalau jumlah elemennya ganjil berarti titik tengah susunan berada pada tepat di elemen yang di tengah gitu ya. Kalau ganjil. Perhatikan itu. Nah, saya sekarang akan membahas dari konsep susunannya simetris. Artinya simetris itu ya tadi itu, kalau elemennya genap berarti di antara kedua elemen di tengah, elemennya ganjil pada elemen yang tengah, itu disebut susunan simetris. Nah, di sini kita gambarkan, ini penjumlahan kuat medan dari N buah elemen. Ini ada huruf E itu bahasa Inggrisnya even. Even itu genap ya. Kita bisa jabarkan seperti ini. 2A0 cos garpu per 2 tambah 2A1 cos 3 garpu per 2, 2AK cos ini maksudnya penjumlahan ini.
Jadi ada dua ano ini kan, ano ini sama ano ini, kemudian A1 kiri, A1 kanan, sampai AK kiri, AK kanan. Nah ini kalau dijabarkan secara matematik ini. Ya. Kenapa ini garpu per 2, ini 3 garpu per 2, tentu akibat dari jaraknya kan semakin jauh. Referensinya di tengah, maka ano kan hanya garpu per 2 ini. Kalau A1 kan udah berlipat, ini siklus kan? Ya, 3 gitu, 3 ini. Apa? 3 per 2 dan seterusnya. Kemudian untuk yang ini penyumbang kuat medan susunan ganjil. Nah, susunan ganjil ini gambarnya yang ini. Nah, supaya sama antara perbandingan antara genap dan ganjil, maka yang ano dan ano di tengah ini yang genap disatukan di elemen tengah yang ganjil gitu, 2 ano di sini. Supaya nanti sama, kita meninjaunya simetris, baik yang genap maupun ganjil sama. Ini kan ada, kalau yang genap kan ada ano terpisah kan, 2 elemen tengah. Nah yang ganjil, ini yang elemen tengahnya, 2 ano juga supaya sama dengan yang genap gitu, itunya, distribusi dayanya gitu. Jadi ini 2 ano di tengah sekaligus, A1 kiri kanannya, A2 kiri kanannya, jadi sama dengan ini gitu. Nah makanya definisi matematiknya kita menggunakan ini, ya. 2 ano ditambah 2. Nah, yang 2 ano di tengah untuk yang ganjil tentu ini tidak punya fasa kan? Karena dia persis berada pada fasa referensi, fasa 0, titik awal, titik origin gitu. Kalau yang ini titik originnya kan di antara kedua ini, makanya ada selisih nih, setengah jarak nih, setengah D nih. Setengah D ke kanan, setengah D ke kiri. Yang ini tepat di tengah-tengah atau di elemennya, di antenanya. Makanya gambarnya yang genap itu punya cos pi garpu per 2, yang ini enggak nih, yang ano. Yang 2 ano ini 0 pasanya di sini gitu. Yang 2A1 ada pasa sebesar garpu, 2A2 ada pasa sebesar 2 garpu dan seterusnya. Nah, ini ya cara menggambarkan deskripsi matematik dari penjumlahan kuat medan baik susunan antena yang genap maupun susunan antena yang ganjil. Ya, gitu. Oke, kita lanjutkan sekarang. Contoh ini sekarang nih, contoh nih. Nah, gambar ini kalau kita lihat contohnya, kita akan membuat suatu susunan yang terdiri dari 9 elemen di sini, N-nya. Ya. Kemudian jarak antara elemennya setengah lambda. Ya. Nah, kemudian kita berikan di sini susunannya uniform sekarang nih. Kenapa dikatakan uniform? Karena ini 2A0 akan sama dengan A1, akan sama dengan A2, akan sama dengan A3, dan seterusnya. Ya. Artinya susunan ini, kalau 9 kan berarti masuk ke sini kan, ganjil kan. Nah, tapi 2A0, kemudian A1, A2, dan seterusnya, dibikin sama ini levelnya. Berarti ini masuk ke kategori susunan yang uniform. Ya. Yang uniform. Oke, kita jumlahkan sekarang. Kuat medan total dari 9 elemen, ini E9. E9 itu berarti masuk ke menjumlahkan kita ini, odd ya. Ini E-N, ada O di sini, O itu odd, dalam bahasa Inggris ganjil gitu. Ya, jadi 2A0 tambah 2A1 cos garpu, tambah 2A2 cos 2 garpu, dan seterusnya. Maka kita jumlahkan ini. Ya. Nah ini kenapa setengah ya? Artinya 2A0 itu dicontohkan di sini setengah volt misalkan gitu kan. Ini. Jadi NO-nya itu 2A0 setengah. Ya. Kemudian ini 2A1 cos garpu, berarti ya cos garpu gitu. Ini kan gitu. 2A0, 2A1, 2A2 gitu ya. Iya. 2A0 itu sama dengan A1 kan? Iya. Jadi kalau 2A1 berarti ini setengah, ini 1 kan ini kan? Iya, kali Jadi 2. setengah tambah 1 cos garpu, tambah 1 cos 2 garpu, terus ya, tolong cek. Nah, ini kalau dihasilkan, kita bisa saja menjumlahkan vektor dari masing-masing ini gitu. Vektor dari masing-masing kontribusi dari elemen 2A0 yang di tengah, ini 2A1 yang kiri kanannya, ini 2A2 yang kiri kanannya lebih jauh, ini kok 3 garpu, ini harusnya ada, ini cos 3 garpu ini harusnya ya, ini salah ketik ini. Ini cos 3 garpu ini. Cos 3 garpu. Cos 3 garpu, semakin ke ujung, ini cos 4 garpu semakin ke ujung.
Nah, ini yang setengah ini kita anggap pasanya dia 0 gitu di sini. Sehingga hasilnya merupakan suatu radiasi yang lingkaran. Berbentuk bola ini. Radiasi kalau kita ambil satu dimensi memang lingkaran. Kalau dua dimensinya bola ini. Setengah, tidak punya fasa. Nah, yang Kos-Garpu itu kan ini disebabkan oleh antena yang ini. Yang A1 kiri dan A1 kanan kan? Kos-Garpu itu. Dua elemen. Nah, hasil dari dua elemen kiri kanan, ini, hasilnya ini. Ini. Ada dua lobe utama dan dua side lobe yang lebarnya ke sini gitu. Sama gitu. Nah, kemudian yang akibat dari cos 2 Garpu ini menghasilkan 8 lobe. Yang hasilnya cos 4 Garpu ada yang ini gitu. Nah, ini karena kita menjumlahkan vektor, jadi E total E9 itu vektor yang pertama, walaupun vektor yang pertama jadi skalar kan karena pasanya 0. Vektor yang kedua, cos Garpu, cos 2 Garpu, vektor yang ketiga, cos 3 Garpu, ini menjumlahkan ini, jumlahkan dengan ini, jumlahkan dengan ini, jumlahkan dengan ini. Gitu. Nah, gambarnya kan begini nih. Kalau 9 itu begini. Hasil penjumlahan gambar 1, 2, 3, 4 itu adalah ini. Gitu. Nah, ini kalau dijumlahkan, ini tanda plus dan minus adalah pasanya ya. Pasa dari ini, pasa dari Garpu-Garpu ini. Jadi lob mana yang akan menghasilkan berpasa positif, yang mana berpasa. Jadi positif negatif berbeda pasa pi gitu. Kalau yang positif berarti 0, maka yang pi-nya pasanya pi gitu. Jadi ini positif negatif itu artinya berbalik pasa sebesar pi 180 derajat gitu. Ya, gambarannya gitu. Nah, maka cara menjumlahkan vektornya, kalau positif dengan positif berarti akan positif kan? Akan membesar. Kalau positif dengan negatif akan membunuh gitu. Itu maksudnya kenapa di sini ada tanda minus atau tanda positif, maksudnya pasa dari Garpu-Garpu ini gitu, jumlahkan. Nah, sehingga kalau kita lihat, nah ini kan tentu positif semua. Yang ini, yang lobe horizontal positif, yang lobe vertikal negatif. Yang ini berselang-selang, horizontalnya positif, yang diagonalnya negatif, yang vertikal positif. Yang ini banyak ini positif, negatif, positif, negatif. Ini semua penjumlahannya vektor. Jadi yang positif dengan positif membesar, kalau positif dengan negatif saling mengecilkan. Hasilnya dari total semua ini adalah ini. Ini yang paling kanan, yang paling bawah. Gitu. Ya. Jadi E9 atau ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Nggak ada. Tadi saya dengar ada yang bicara. Saya kira mau bertanya. Nggak, bukan bertanya. Enggak, Pak. Tadi lupa di Oke. Ya, Oke, ya. Kalau nggak mau bertanya dimatikan aja mikrofonnya. Hanya kecuali satu yang mewakili supaya saya ada feedback gitu. Nah, di penjumlahan keempat elemen ini, elemen isotropis, elemen cos Garpu, elemen cos 2 Garpu, elemen cos 3 Garpu, dijumlahkan semuanya, ini menjadi ini. Gitu. Jadi susunan 9 elemen dengan distribusi dayanya uniform, artinya kita melihat gambar yang ini, yang kiri atas. Tapi kalau contoh ini kan hanya 5 elemen, kita di sini menggunakan uniform, yang 9 elemen, kita akan mendapatkan ini, gambar ini. Gitu. Ya, gitu ya. Baik, ya sekarang jadi saya udah gambarkan sekarang dimulai dari yang uniform ya, yang ini. Yang ini udah digambarkan kalau 9 elemen tadi tunjukin. Nah, sekarang kita akan melihat yang binomium saya kira nggak usah dibahas di sini ya. Karena binomium itu kita udah gampang melihat koefisiennya begini. Nah, dan dia tidak punya side lobe. Berapapun jumlah elemennya, kalau mengikuti pola binomium dia tidak punya side lobe. Jadi dia sangat dioptimalkan kepada side lobe. Side lobe-nya 0 gitu. Tapi beamwidth-nya dia tidak optimal. Gitu ya yang ini. Kita akan masuk ke optimal sekarang. Yang optimal itu yang Chebyshev, yaitu kita akan membahas yang ini sekarang. Nah, untuk membahas ini tentu saya harus mengenalkan dulu polinom Chebyshev itu apa gitu. Makanya saya tanya. Polinom Chebyshev itu apa? Orang matematik pasti sudah kenal. Kita mungkin ya sebagian ada yang sudah kenal, sebagian mungkin belum ya. Tapi saya jelaskan sekarang Chebyshev itu mengikuti pola polinom yang eksponensial dalam bentuk pasa. Kita tahu kalau E pangkat JX ya, dalam matematik kan yang saya lupa matematik kalkulus 1 atau kalkulus 2 itu. Kalau berhadapan dengan fungsi E pangkat JX itu kan cos X
ditambah J sin X kan. Ya. Jadi E pangkat JX itu sama dengan cos X tambah J sin X. Gitu. Nah, karena kita akan menggunakan ini nanti sebagai fungsi dari Garpu, di mana Garpu itu adalah ini. Garpu itu adalah ini, ya. Garpu itu adalah selisih jarak dikalikan dengan beta, 2pi per lambda. Nah, maka kita polinomial Chebyshev-nya kita sesuaikan dengan itu. Jadi bukan E pangkat JX, tapi E pangkat J suatu bilangan bulat kali Garpu per 2. Gitu. Garpu per 2 akan mewakili ini. Garpu per 2 itu akan mewakili ini. Gitu. Ya. Ini. Gitu. Jadi kalau yang genap kan ini dibagi 2 garpunya kan, separuh ke kanan, separuh ke kiri. Nah kita lihat bagaimana. Nah ini yang E pangkat JX sama dengan cos X tambah J sin X itu, kalau kita pangkatkan sebanyak M di sini, maka kita akan disamakan dengan ini. Jadi cos M garpu per 2 tambah J sin M garpu per 2 itu akan sama dengan kosinus garpu per 2 tambah J sin garpu per 2 pangkat M gitu ini. Nah, kalau diekspansikan lagi ini dibuka pangkatnya, tentu ini akan menggunakan jadi ini pangkat M, kemudian M ini kali M-1 kali ini, kemudian M kali ini M-2, ini kali ini pangkat 2, M kali ini M. Nah, yang mengikuti binomial lagi ini. Jadi yang Chebyshev itu menggunakan fungsi eksponensial, tapi pangkatnya mengikuti binomium. Gitu. Nah ini hasil, ini kan koefisien ini kan binomium ini ya. M dikalikan M-1, 2 faktorial, kemudian M kali M-1, M-2, M-2. Ini semuanya gitu. Nah saya akan langsung cepat aja di sini, karena Chebyshev kan sudah, kita hanya pakai saja gitu. Jadi kita bukan mengamati, mengevaluasi polinomial Chebyshev itu apa, tapi kita akan menggunakan polinomial Chebyshev untuk melihat bagaimana dampak dari penggunaan distribusi daya yang mengikuti polinomial Chebyshev ini. Gitu, ya. Jadi saya jelaskan sekilas saja. Nah ini koefisiennya yang dihasilkan contoh misalkan untuk nilai M-nya 4, artinya polinomial Chebyshev berderajat 4, maka kita dengan masukkan nilai M4 itu menghasilkan angka ini. Ya. Nah ini kalau untuk derajat yang lain, misalkan di bawah harga koefisien polinomial Chebyshev itu T, ya. T subscript M dari X, artinya apa? Polinomial Chebyshev berderajat atau berorder M untuk variabel X. X di sini adalah garpu per 2. Gitu. M kali garpu per 2 itu X di sini. Nah, kalau Chebyshev-nya berderajat 0 berarti 1. Kalau Chebyshev-nya berderajat 1 berarti X. Chebyshev-nya berderajat 2 berarti 2X kuadrat min 2. Ini angka-angkanya di sini ya. Dari ekspansi dari sini gitu angka gitu. Jadi saya tunjukin di sini contoh yang langsung aja. Kalau kita punya antena dengan 7 elemen, maka atau gini, sebelum kita bicara antena elemennya, untuk Chebyshev yang berderajat 7, maka koefisiennya Chebyshev-nya itu ini 64, 112, 56, 7. Masalah positif negatif jangan dihiraukan, karena positif negatif sebetulnya hanya menyangkut pasanya saja kan. Kalau positif itu pasanya 0, kalau negatif itu pasanya pi gitu. Nanti kan kalau tegangan atau amplitude-nya dikuadratkan kan menjadi daya, ini nggak masalah gitu. Jadi jangan dihiraukan, positif atau negatif dalam hal ini sama aja gitu. Yang kita lihat adalah delay-nya besarnya, koefisien 64, 112, 56, 7 gitu. Ya gitu. Itu Chebyshev itu. Nah, kalau kita lihat grafiknya, sifat-sifat dari Chebyshev itu seperti ini. Dia akan antara nilai variabel X-nya antara -1 sampai 1, maka nilai polinomialnya itu juga dibatasi antara maksimum 1 dan minimum -1 gitu. Kemudian dia akan selalu melalui titik 1,0. Maaf, melalui titik 0,0 semuanya. Nah ini, kalau untuk contoh misalkan polinom berderajat 0, berarti T0, kita lihat garis ini. Kalau polinom berderajat 1, berarti ini T1, kita lihat dia melalui titik ini, lewat kepada titik asal, titik origin, melalui titik 1,1. Kalau polinom berderajat 2, berarti yang ini, T2. Ini melalui titik -1 plus 1, kemudian dia akan melewati -1,0, dia balik ke atas melalui titik 1,0. Kalau polinom berderajat 3, berarti ini yang kita pakai, melalui -1, kemudian melalui titik ini, melewati titik origin, ke sini, ke atas. Tapi semuanya seperti ini, itunya sifat-sifat dari koefisien dari polinom Chebyshev. Gitu.
Nah, ini yang saya bacakan tadi itu. Selalu melalui titik 1,1, kemudian untuk nilai X-nya antara minus 1 sampai 1, maka nilai polinomnya, koefisiennya juga sama, antara minus 1 sampai 1, kemudian semua akar-akar polinom berderajat M terletak antara 1 dan min 1. Ingat, pengertian akar dalam grafik itu artinya perpotongan dengan sumbu X ya. Definisi akar dari suatu fungsi adalah di mana dia motong sumbu X. Gitu. Oke, ini sifat-sifat polinom. Nah, saya akan langsung sekarang ke contoh. Ya. Nah, ini cara menghitungnya bagaimana. Tadi kan saya katakan di awal sini bahwa polinom Chebyshev itu bersifat optimum, yaitu kita melakukan kompromi atau melakukan trade-off antara lebar berkas yang dihasilkan dengan side lobe, atau kita tentukan side lobe-nya berapa, lebar berkasnya berapa. Itu yang dikatakan di sini, definisi optimalitas di sini. Nah, rasio antara major lobe kepada side lobe biasanya ditunjukkan dalam nilai ini, dalam nilai R namanya ini. Nah, jadi ini ada langkah-langkah prosedur perencanaannya itu. Kalau misalkan kita akan menggunakan ganjil, menggunakan genap, ini ini itu ada event, maka penjumlahan semua polinom Chebyshev-nya adalah ini. Kalau kita menggunakan jumlah elemennya ganjil atau odd, maka N subscript O, kita akan menggunakan rumus yang ini. Ya. Nah, kemudian dalam aplikasinya kepada perancangan radiasi, ini kita kalau akan menentukan spesifikasi antena itu dibatasi kriterianya oleh nilai R. R itu adalah perbandingan atau rasio antara major lobe kepada side lobe. Nah, maka R di-set menjadi polinom terbanyak, gitu, tertinggi. Kalau elemennya 9, berarti kita menggunakannya 8 di sini. Jadi derajatnya gimana? Saya katakan ini. Nah, ini. Titik X0, R pada kurva polinom, ini sama dengan titik polinom N-1. Artinya apa? Kalau kita menggunakan elemen antena 9, maka kita akan bekerja pada polinom Chebyshev berderajat 8. Jadi minus 1 kurang dari jumlah elemen. Makanya dalam contoh di sini, ya, kalau kita akan menggunakan 9 buah elemen, antenanya misalkan susunannya 9 buah elemen, maka kita akan bekerja pada nilai derajat polinom Chebyshev 8 di sini, gitu. Ya. Nah, ini cara mencarinya derajat ke-8 dari disamakan dengan R. R itu adalah rasio antara major lobe ke side lobe. Nah, kalau kita cari titik X0-nya, maka dengan memasukkan rumus koefisien polinom Chebyshev untuk derajat M, kita bisa mendapatkan nilai X0-nya itu ini. Ini didapat dari sini. Nah, dari sini. Kalau kita pakai angka yang T8 ya, kalau diteruskan, polinom derajat 8, ini ada lagi, bisa dilihat di tabel buku matematik gitu. Nah, maka untuk T8 itu, kita akan bisa mengeluarkan nilai X0-nya ini. Setengah dari, setengah dari ini kuantitas ini. R ditambah akar R kurang 1, pangkat 1/M, kemudian ditambah R dikurangi akar R kurang 1, pangkat 1/M. Ya. Nah, supaya Anda lebih cepat memahami, mungkin akan lebih mudah kalau kita dengan contohnya. Di sini, contoh kita akan membuat ini antena susunan dengan menggunakan jumlah elemennya 9 ini. Maka kita akan bekerja pada nilai Chebyshev-nya derajat 8. Kemudian kalau jarak antara elemennya setengah lambda, kita nanti akan gunakan untuk menghitung garpu. Ya. Garpu ini D-nya setengah lambda, kalikan dengan beta 2 pi per lambda nanti. Kemudian ini rasio antara major lobe kepada side lobe, 26 dB. Nah, ini 26 dB itu, kalau kita hitung, dalam bentuk bilangan biasa, berarti ini perbandingan medannya. Kalau side lobe-nya dalam bentuk medan di sini, karena ini semuanya dalam bentuk medan, maka perbandingan major lobe ke side lobe, kita bekerja pada medan.
Kalau pada medan itu skala logaritma bukan 10 log, tapi 20 log. Ya. Makanya kita di sini untuk merubah angka 26 dB dari perbandingan major log ke side log, kita menggunakan koefisien lognya 20. Karena yang kita akan lihat ini elemen CBCP itu ada medan listrik, bukan intensitas radiasi. Jadi 26 dB itu kalau kita rubah kepada bilangan biasa, itu 20 log R. Nah, R-nya 20. Silakan dicek di kalkulator. 20 log dari 20 itu hasilnya 26. Ya, ini. Jadi itu. Jadi kita menghitung jangan dalam dB. Walaupun R diberikan dalam dB, tapi untuk menghitung koefisien ini, koefisien CBC, ya kita harus pindahkan ke bilangan biasa. Jadi 26 dB itu 10 pangkat 26 dibagi 20. Gitu. Hasilnya 20. Gitu. Ini. Nah, ini akan disamakan dengan Tn-1 di sini. Saya tadi salah mengambil contoh, saya lupa ini. Sebetulnya ini bukan 9, tapi jumlah elemennya 8 ya. Jumlah elemennya 8. Jadi tadi saya salah karena waktu kalau contoh yang ini. Nah, contoh yang ini emang ini N-nya 9 di sini ya. Yang ini yang untuk yang mencontohkan universe 9. Tapi untuk contoh yang CBCP kita di sini mengambil contoh yang berbeda yaitu jumlah elemennya 8. Nah, karena tadi kita lihat bahwa derajat dari polinomial CBCP itu adalah 1 lebih kecil daripada jumlah elemennya. Jadi kalau elemennya 8 berarti ini 7 kan? Nah, T7 sengaja mungkin dipakai contoh yang itu supaya kita bisa langsung menggunakan ini T7 ya. Di sini T8 kan nggak dicakup di sini kan? Harus lihat di tabel buku matematik. Tapi kalau T7 ada 64, 112, 56, dan 7. Nah, kita pakai itu. Jadi saya lihat sekarang ini jumlah elemen angkanya 8 bukan 9. Kita bekerja pada polinomial CBCP derajat 7 ini, T7. Nah, karena ini TM ini harus sama dengan R dalam bilangan biasa bukan dalam dB. Nah, dalam dB-nya 26, dalam biasanya 20 ini. Berarti kita samakan TM ini harus sama dengan R. Artinya T7 ini, T7X0 harus sama dengan 20. Gitu. Dan T7 sama dengan ini. Gitu. Ini N-nya 8. Nah, ini Tn-1 berarti T7 sama dengan ini. Gitu. Nah, kemudian X0 X0 dari mana? Kita pakai rumus ini. X0 kita gunakan rumus ini. Setengah dikalikan dengan kuantitas ini. R tambah akar ini ditambah R dikurangi akar ini. Pangkat 1/M. Nah, ini kalau dihitung secara kalkulator saja pakai untuk nilai R-nya 20, X0-nya keluar angka 1,15. Ini. Ya. Nah, kemudian kalau kita udah tahu X0 1,15, kita gunakan rumus yang ini bahwa X dibagi X0 itu harus sama dengan omega, di mana omega itu harus sama dengan cos garpu per 2. Gitu. Di sini. Nah, kita sekarang akan cari koefisien dari A. A ini koefisien polinomnya, CBCP dalam susunan gitu. Yaitu yang ini, A itu adalah ini. A itu adalah kita akan mencari nilai yang ini. A0-nya berapa, A1-nya berapa. Kebetulan kita kan sebenarnya 8 kan. 8 itu artinya genap. Susunan genap. Ya, susunan genap yang 8. Ya. Jadi kita pakai itu. Maka kita sekarang akan mencari dengan memasukkan X0 1,15. Kita substitusikan kepada E8 di sini. Kalau E-nya 8, karena elemennya 8 kan. CBCP-nya 7, tapi E-nya 8. Karena E itu adalah kuat medan yang dijumlahkan dari semua elemen. Gitu. Yaitu jumlahnya ini. A0 cos garpu per 2, kemudian A1 cos 3 garpu per 2, A2 cos 5 garpu per 2, sama A3 cos 7 garpu per 2. Ini adalah mewakili 8 elemen. Jadi masing-masing 2 ini. A0-nya kiri kanan, A1-nya kiri kanan, A2-nya kiri kanan, A3-nya kiri kanan. Ya. Nah, kalau kita elaborasikan lagi ini, karena ini kan omega itu cos pi per 2 itu omega kan? Jadi kalau kita ganti dengan omega di sini, cos garpu per 2 itu omega, cos 3 garpu per 2 apa? Nah, terpaksa kita menggunakan trigonometri ini. Jadi kalau cos X sama dengan omega, cos 3X apa? Nah, cos 3X silakan Anda cari di trigonometri. Maaf, yang memanipulasi sinus kosinus lah. Sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1.
kemudian cos 2 theta sama dengan cos kuadrat theta dikurangi sin kuadrat. Nah, gunakan rumus itu. Ya, jadi ini cos 3 garpu per 2 itu kan, kalau cos garpu per 2-nya di sini omega, berarti ini cos X sama dengan omega, maka ini kan cos 3X nih. Cos 3X itu kalau diselesaikan sama dengan 4 kali omega pangkat 3 dikurangi 3 omega ini. Ya. Demikian juga ini cos 5 omega. Cos 5 omega berarti cos 5X. Jadi Anda harus masuk situ. Masuk kepada equation yang terkait dengan trigonometri gitu. Sin, cos, tangen gitu ya. Nah, ini cos 5 omega garpu per 2. Kalau cos garpu per 2-nya omega, maka cos 5 garpu per 2-nya 16 omega kuadrat dikurangi 20 omega pangkat 3 tambah 5 omega tambah yang 7 garpu per 2 ini hasilnya. Nah, udah sampai ke sini, E8 kita pisah-pisahkan sekarang. Yang kelompok mengandung omega saja berapa? Yang kelompok mengandung omega kuadrat berapa? Yang mengandung omega pangkat 3 apa saja? Kita pisahkan seperti itu. Nah, ini. Ya, jadi karena kita bekerja pada omega sekarang, dan omega itu tadi di set di awal sama dengan ini, omega itu sama dengan X dibagi X0, jadi kita selesaikan sekarang omeganya dulu. Nah, kita bekerja pada omega, setelah kita masukkan omega itu X dibagi X0, maka kita bisa memilahkan begini. Koefisien untuk X pangkat 7, ya, ini. Koefisien untuk X pangkat 5 ini, koefisien untuk X pangkat 3, ini harusnya ini ada X pangkat 3 di sini. Ya, X pangkat 3 di sini. Nggak ketulis nih, diktatnya kurang bagus ini. Ini, kemudian koefisien yang tanpa X-nya, ini. Gitu. Nah, setelah kita ketemu ini, E8-nya dari hasil penjumlahan semua vektor yang ada ini, kita samakan dengan ini. Dengan koefisien T7, yaitu kita mengambil dari sini. Kita mengambil dari T7 yang ini. Polinom Chebyshev berderajat 7. Gitu. Nah, disamakan. Maka kita akan bisa menyelesaikan ini. Berarti angka di depan X pangkat 7, ini 64. Angka di depan X pangkat 5, ini 112. Angka di depan, ini maaf, ini X pangkat 3-nya nggak ada nih. Harusnya ada X pangkat 3. Angka koefisien X pangkat 3-nya 56. Kemudian angka di depan koefisien X-nya juga nggak ada nih, harusnya ada X ini. Angka koefisien di depan X-nya adalah 7. Nah, kita selesaikan. Ya tentu kan bisa kan, menyelesaikan ini kan kayak menyelesaikan persamaan linear kan. Ini 64A pangkat 3 dibagi X0 pangkat 7 itu 64. Maka kita bisa mendapatkan di sini A3 adalah X0 pangkat 7 atau 1,15 pangkat 7, 2,66. Nah, dengan diketahuinya A3, maka A3 bisa masuk ke sini kan? A3 masuk ke sini, ini jadi angka, tinggal A2 yang belum, ya disamakan dengan 112, maka A2 ketemu. A2 ketemunya 4,56. Kemudian dengan A2 dan A3 masuk ke sini. A3-nya masukkan ke sini, A2-nya masuk ke sini, maka A1 kan diketahui. A1 keluarnya 6,68. Maaf, 6,82. A1, A2, A3 diketahui, masukkan ke sini. Untuk mendapatkan ANO di sini. ANO-nya 8,25. Nah, ini artinya apa? Distribusi Chebyshev dari 8 buah elemen ini mengikuti pola seperti ini. Ya. Nah, kenapa ini beda dari ini? Yang bisa lihat nggak? Ini kan A3-nya 2,66, A2-nya 4,56, A1 6,82, ANO 8,25. Ini kan beda. Kenapa? Bisa kelihatan nggak? Untuk ngecek bahwa Anda nggak tidur semuanya. Bisa, Pak. Kenapa? Kenapa? Kenapa jadi beda itu angkanya? Ini kan ANO-nya 8,25, A1-nya 6,82. Di sini kan ANO-nya 3,1. A1-nya 2,6, A3-nya 1,7, A2-nya, A3-nya 1. Kenapa? Diskalakan gitu, Pak. Iya, betul. Ini kan hanya perbandingan, ya. Jadi A1, ANO, A1, A2, A3 itu hanya perbandingan. Nanti kan untuk menentukan angka tepatnya tergantung berapa pemancarnya, berapa watt gitu. Kalau di sini pemancarnya 10 watt, bagaimana 10 watt itu disebarkan kepada elemen ini supaya perbandingannya mengikuti ini gitu. Jadi ini kalau kita dari ANO tengah 3,1, 2,6, 1,71 sama dengan ini. Perbandingan aja kan? Ya.
Jadi dibagi ini. Jadi ini ya yang dibikin 1, ini 2,66 gitu. Yang A3 2,66 itu di 1, maka ini kan tinggal dibagi semuanya dengan 2,66 menghasilkan ini. Ya. Jangan keliru. Itu hanya perbandingan aja. Nanti masalah besarnya nilai mutlaknya, harga daya atau harga tegangan atau amplitude yang diberikan sini tergantung daya pantainya berapa. Kalau 10 watt atau 100 watt berapapun dari sini, tapi akan mengikuti pola ini. Tapi jangan lupa, ini adalah pola medan ini. Jadi angka-angka ini perbandingan dari medan listrik. Gitu. Nah, kalau kita bicara daya, nanti gimanain perbandingannya? Dikuadratin. Kuadratkan. Jadi nanti itu perbandingan distribusi dayanya ke A0, A1, A2, A3, kuadrat dari sini. Gitu. Ya, gitu yang terjadi. Jangan salah, kalau ditanyakan nanti dalam ujian, misalkan Anda udah sampai situ, bagaimana misalnya penyebaran atau rasio daya-daya yang akan disatukan kepada masing-masing elemen, ya kuadratkan dari sini. Jadi ini sekitar 9, ini sekitar 5, ini 1 di ujung, ini sekitar 1,7 kuadrat. Ya, kuadrat dari sini lah untuk menghitung daya. Ya. Oke, ini polinasi dari situ, ini tadi mengulang ya, polinasi CBSF yang untuk derajat 7 gitu. Ini kan gambarnya udah di depan kan. Nah ini kan, untuk derajat 0, derajat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah yang 7 itu, ini. Nah ini yang mengikutinya. Itunya. Koefisiennya. Seperti itu. Nah gambar radiasi yang dihasilkan, tentu kalau kita masukkan, nah ini kembali lagi, tabel ini kan saya katakan tadi, kita mencoba untuk memasukkan nilai-nilai sudutnya. Kalau 0, pi-nya berapa, kalau 10, kalau 20, 30, sampai 360. Nah, kalau Anda punya software, ini akan lebih halus. Bisa aja Anda incrementalnya misalkan setiap 2 derajat, 0, 2, 4, 6 terus, maka gambarnya akan lebih bagus ini. Tapi kalau kita lihat di sini gambarnya, ini pola radiasi menggunakan diagram Cartesian ini. Cartesian itu dibuat supaya kita lebih mudah melihat nolnya di mana, maksimumnya berapa itunya, major lobe-nya. Kemudian side lobe-nya berapa besar? Ini lebih mudah pakai Cartesian. Tapi Cartesian, sekali lagi, saya ulang, kurang bisa memberikan bayangan kepada bentuk tiga dimensinya. Gitu. Ya. Kalau kita menggambarkan kalau kita ingin melihat bentuk 3 dimensi, pakai koordinat polar, di mana arah melingkarnya sudut, bukan amplitude. Gitu. Tapi kalau ingin melihat di mana nolnya, misalnya, di mana maksimumnya, kita pakai Cartesian. Hasil dari ini, hasil dari distribusi ini, ya, radiasi atau pola radiasi yang dihasilkan, kita bisa mendapatkan gambar yang ini. Gitu. Nah, perbandingan antara maksimum major lobe kepada side lobe, ini kembali, ini dijadikan sebagai apa? Dijadikan sebagai spesifikasi desain awal. Yang tadi itu, yang ini. Nah ini, yang R 26 dB atau dalam bilangan biasa 20, itu adalah perbandingan puncak dari major lobe kepada puncak dari side lobe. Ini kalau dibandingkan, ini ke sini, jaraknya itu 26 dB atau 20 kali. Jadi kalau side lobe-nya misalkan ada magnitude 10, ini 200 gitu. Kalau ini misalkan 5, ini 100 gitu. Itu diperoleh dari desain awal, kita mempersyaratkan R yang diketahui. Bagaimana sekarang kepada beam-width-nya? Nah, kembali ke sini, kembali ke definisi optimalitas di sini. Nah ini, kalau kita menggunakan rasio lobe utama ke lobe sampai ditentukan, maka berkas lobe utama, nilai minimum yang paling kecil yang dapat dicapai, atau minimum achievable beam width, tidak bisa dikecilkan lagi. Ini hasilnya. Nah, kita hanya bisa menghasilkan, ini paling kecil yang bisa dicapai. Atau direktivitas paling besar yang bisa dicapai. Ini segini. Karena kita desain awalnya mempersyaratkan rasio major lobe kepada minor lobe 26 dB. Maka beam width yang dihasilkan kita nggak punya kesempatan untuk ngatur-ngatur ini gitu. Gitu. Paham ya? Itu maksudnya. Definisi optimalitas dari polinom yang Chebyshev yang optimal. Ada yang mau bertanya sampai sini, silakan. Ya,
saya tambahkan dulu ya. Ini kan gambaran umum, ini setelah kita gambarkan 0, 10, 20. Nah, tapi kalau dilihat di 3 dimensinya ini kan polarnya. Tadi kan ini saya katakan kartesian ini supaya mudah melihat nolnya di mana angka-angka ini kan. Angka 10 berapa, X-nya 20 berapa. Nah, tapi ini kehilangan imajinasi untuk 3 dimensi. Nah, kalau kita mau bahkan 3 dimensinya seperti apa, nah kita gambar seperti ini. Ya. Dari sini kita bisa melihat untuk nilai sudutnya pi per 2-nya, gapu per 2-nya di mana gitu kan. Nah, ini elemennya tadi 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Nah, ini major lobe-nya di sini. Perbandingan antara major lobe ke side lobe yang ini 26 dB atau 20 kali. Nah, beam width dihitung berdasarkan lebar berkas 3 dB. Jadi kalau ini 0, kita cari di sini angka, kalau ini skalanya dB, 3 dB. Atau kalau ini skalanya bukan dB, biasa berarti angka setengahnya. Beam width setengah gitu. Karena setengah itu kan 3 dB. Gitu. Atau kalau dalam medan seperakar 2. Kita cari kalau ini 1, kita cari angka seperakar 2-nya di mana? Itu setengah beam width. Kiri kanan menjadi beam width. Gitu. Nah, makanya ini perlu software sebetulnya. Kalau Anda punya software, setelah mengasihkan koefisien seperti ini ya, angkanya ini, Anda masukkan ke software, masuk ke CBShape, rumus CBShape, jumlahkan vektornya seperti ini. Nah, Anda akan tahu ini berapa dia menghasilkan beam width, tapi yang dijamin benar, yang dijamin kita pesankan, rasio antara major lobe kepada side lobe adalah 20 kali atau 26 dB. Beam width-nya ini harus diukur oleh kita, nanti berapa yang dihasilkan. Itu yang optimum begitu. Kalau mau bertanya dulu silahkan, kalau enggak masih ada waktu sekitar 7 menit lagi, saya akan lanjutkan. Tapi Bapak, itu yang variabel X itu range jangkauannya X0 cos DR per 2 sampai cos DR per 2 atau X0 cos DR per 2 juga, Pak? Yang mana? Yang baris kedua yang ini? variabel X, Pak. Variabel X? Yang di bawah variabel W, Pak. Enggak, ada di halaman ini di mana? Di sini? Itu, Pak. Di bawah tabel. 1, 2, 3, 4. 4, Pak. Di 4 tabel. 4 dari atas, Pak. 1, 2, 3. Ini, yang ini? Iya. Ini? Iya. Itu kan X cos DR per 2 itu sampai cos DR per 2 apa X0 cos DR per 2 juga, Pak? Ini kayaknya geser nih. Saya ngambil pakai gambar, ini geser. Coba ini harusnya D-nya depan ini. DR per 2 cos gitu ini harusnya. Harusnya. Oh ya, oke, Pak. Ya, kayaknya ini tergeser ini. Waktu diambil gambarnya, saya mengambil image, jadi ini kayaknya diketikkan ada file Word ya. Kemudian dia geser. Sebentar. Saya cek dulu apakah guys. Ini garpuhnya atau omeganya, kita lihat ke sini sebentar. Ini kan dari sini ya untuk yang X per X0, kemudian omega cos garpu per 2. Nah, ini ring variabelnya theta dari minus pi per 2 sampai pi per 2, kemudian garpu per 2 dari minus dr per 2 sampai positif dr per 2. Kemudian W. Oh, betul. Bukan bergeser. Ini karena kita bicara W dan X ya. Jadi ini. Nah, kita menggunakan rumusnya ini nih. Nah, ini. X dibagi X0. Di sini kan W kan? Omega kan? Iya. Nah, jadi ini sebetulnya menerjemahkan itu aja. Jadi omega itu ada di sini cos dr per 2 sampai ini harusnya cos minus dr per 2 gitu kan, sampai cosinus dr per 2 gitu. Ya, kemudian yang X karena tadi di sini X dibagi X0 itu adalah omega atau W di situ. Kemudian ini kan ini X sama dengan X0 cosinus dr sin theta per 2 kan. Masalah sin theta atau cos theta kan hanya beda pasa kan yang membedakannya ya. Jadi kita menggunakan ini. Nah, ini yang Anda tanyakan ke baris keempat tuh X di sini sama dengan X0 cosinus dr minus dr per 2 ya sampai cosinus positif dr per 2 gitu maksudnya itu. Saya tadi salah ya. Yang itu X0 cos dr per 2 atau cos dr per 2 aja itu, Pak? Yang sebelah kanan, Pak, paling kanan. Yang sebelah yang paling kanan. Soalnya kalau saya
saya sambil baca Kraus, kayaknya ada dikali X0 juga, Pak. Ini Yang ini. ketinggalan. Iya. Ya. Ya harusnya ada X0-nya ini. Oh iya. Jadi ini kan simetris. Jadi ini kiri kanan simetris. Hanya yang kanan, yang kiri pasangannya negatif, itunya dia keduanya. Yang kanan positif. Jadi ini ada X0-nya sini gitu. Jadi X0 cosinus minus DR per 2 sampai, tapi kan kalau cosinus kan minus positif kan sama, ya. Cos min X sama dengan cos X kan. Makanya ini dibuang negatifnya gitu. Tapi X0-nya ada di sini. Jadi X0 cos minus DR per 2 atau sama dengan X0 cos DR per 2. Yang kanan X0 cos DR per 2. Ya, ini ada X0-nya di depan gitu. Ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, masalah tanda minusnya hilang karena cosinus minus X dan cosinus X kan sama gitu. Iya. Baik. Oke. Lanjut sedikit lagi ya, masih ada waktu sebentar lagi. Nah, ini menunjukkan kurva ini untuk contoh yang barusan kita bahas, 8 elemen 1, 2, sampai 8, tengahnya di sini. Ya. Jadi di sini titik referensi ada di tengah-tengah antara elemen 4 dan elemen 5. Nah, yang tadi kita contohkan itu, kita menggunakan nilai R26 dB yang ini nih. Ini cursor saya kelihatan nggak gerak situ? Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Yang tadi dicontohkan itu adalah kita bekerja pada ini. R sama dengan 26 dB atau 20 tadi kan. Maka distribusi kurva kontinunya. Tadi yang kita lihat kan nilai-nilai ini, nilai-nilai yang dipakai di sini kan diskrit kan perbandingannya. 1, 1,7. Ini kan ke tengah membesar. Tapi ini diskrit. Nah, kalau kita gambarkan untuk yang kontinunya, di sini, yang 26 dB 20, kira-kira begini, yang ujung kanan dan ujung kiri di sini, maaf, yang 26 dB itu kurva yang diikuti, berarti yang ini nih, yang 0,4 nih. Jadi ujung kiri kanannya 0,4, kalau kita set yang di tengah 1, ini beda lagi nih. Kurva ini tuh yang di tengah diskalakan ke 1, maka yang ujungnya kecil. Artinya kalau kita lihat yang contoh 8 tadi, nah, yang ini, kalau yang tengah diskalakan ke 1, maka yang kiri kan menjadi 1 dibagi 3,1 kan? Ya. Kalau yang tengah di offset ke 1, ini yang 3,1 dijadikan 1, maka yang ujung kiri kanan kan jadi 1 dibagi 3,1 kan? 0,4 kan? Nah, itu yang untuk yang ini, yang 26 dB itunya R-nya. Nah, berarti kita membaca yang ini. Nah, kurva yang ini. Nah, berarti yang di tengahnya 1, yang di ujung kiri kanannya 0,4 atau 1,1 dibagi 3,1 ini. Gitu. Nah, perhatikan sekarang kalau kita mengecilkan R. Mengecilkan R itu artinya contohnya ini yang R sama dengan 20 dB ini. Atau 10 nih. Kalau R-nya 10 berarti rasio dari major lobe kepada minor lobe mengecil. Kita melihat nih kurva yang ini. Kurva yang ini ada masih di tengah membesarkan magnitudenya, tapi tidak terlalu ekstrim. Ya, yang ini. Artinya ini naik side lobe-nya nih. Jadi kurva dari kurva yang 26 dB ke yang 20 dB artinya side lobe-nya naik ini. Gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk nilai R yang lebih besar ini, 100 nih, 40 dB ini. 40 dB kurvanya yang ini. Nah, kurva yang ini artinya apa? Kita mengecilkan side lobe. Karena rasio antara major lobe ke side lobe naik menjadi 140 dB. Ini side lobe dikecilkan. Artinya apa? Dengan kita membesarkan distribusi daya ke tengah, itu sama dengan mengecilkan side lobe. Gitu. Nah, kalau mencapai yang hingga itu binomium kan? Jadi ya, yang rasio antara major lobe kepada minor lobe tak berhingga itu binomium. Karena binomium tidak punya side lobe ini. Ya. Nah ini, kurva yang kanan atas itu dia besar sekali itu rasio R-nya. Artinya apa? Semakin ke tengah besar ini. Nah kita lihat di kurva ini, di kurva yang ini, mana yang rasionya tak berhingga? Ada nggak di sini? Mereka tak berhingga? Ada, Pak. Yang mana? Kurva yang Ada ini. di kurva itu. Ini, yang ini. Nominal. Ini binomial ini. Nah, kurva yang binomial itu, ini
mengikuti binomial. Gitu. Ya. Nah, tapi kalau kita mau melihat efek yang ini, efek yang edge tadi, kita membesarkan, nah yang ini membesarkan daya ke ujung-ujung ya. Nah, tidak digambarkan di situ. Nah, yang digambarkan yang uniform di sini. Kalau uniform berarti dia distribusi dayanya sama. Nah, ingat uniform itu distribusinya dayanya sama, berarti ada gambarnya nggak yang distribusi dayanya sama? Ini, ada nggak yang sama? Nah, digambarkan juga. Kalau distribusi daya yang sama, berapa itunya? Rasio antara major lobe ke side lobe-nya. Sini. Ini, oh ya, yang ini salah. Yang ini tuh tidak menggambarkan side lobe-nya ya, tidak menggambarkan rasionya. Justru yang ditunjukkan di sini beam-width-nya gitu. Tapi prinsipnya gitu. Di gambar yang ini menyimpulkan di sini. Nah, gambar yang ini menyimpulkan bahwa kalau kita semakin memberikan satuan daya besar ke tengah, maka rasio antara ini R, side major lobe ke side lobe akan naik. Ya. Nah, ini walaupun tidak ideal, tidak nol yang tengahnya, kalau kita membuat ini ya, membuat rasio antara major lobe ke side lobe itu kan hanya 2 nih. Artinya ini side lobe-nya besar sekali nih. Jadi major lobe hanya 2 kali dari minor lobe gitu. Nah, maka kita lihat distribusi dayanya begini. Di tengahnya kecil di sini, mendekati ke 0, di pinggirnya besar. Ini yang ini walaupun tidak secara spesifik mewakili distribusi edge, tapi ini paling tidak ini mendekati kepada kondisi distribusi edge gitu. Yang bagian tepi dicatu dengan besar, yang bagian tengah dicatu dengan kecil. Maka rasio antara major lobe kepada side lobe hanya kecil. Bahkan mungkin kalau dinolkan di sini, di tengahnya dinolkan, ya ini akan sama, misalnya sama. Jadi 1 ini, atau 0 dB itunya R-nya. Oke, jadi saya kira udah dijelaskan. Nanti hari Selasa. Sekarang kita minggu ke-8 ya? Minggu ke-7, Pak. 7 sekarang ya? Iya. Saya akan merencanakan kalau terkejar untuk UTS, karena sebelum UTS ada lagi 1 tes ya. Jadi seperti kemarin saya rencanakan masih ada bahan yang belum tercakup untuk sampai ke UTS. Jadi minggu depan hari Selasa saya akan masih memberikan kuliah, melanjutkan ke yang distribusi kontinu ya. Kemudian juga akan dipercepat ke chapter berikutnya mengenai macam-macam antena, jenis-jenis antena. Nah, setelah itu baru saya akan mengalahkan tes 4. Kemudian minggu berikutnya akan ke UTS. Jadi kemungkinan besar UTS-nya di minggu ke-9 nih kita nih. Ya. Ya, Pak. Baik, saya kira mungkin hari ini cukup segini. Nanti bahannya udah saya upload ke Teams di Sheets ya. Minggu depan hari Selasa kita masuk ke ini, distribusi kontinu ya. Iya. Masih ada pertanyaan atau cukup? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira udah habis waktunya nih, udah mau Jumatan, udah ada soalnya. Sambil mengisi absen juga jangan lupa. Anda silakan ke shift 11.30 saya tutup. Sampai ketemu nanti hari Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.